Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada Oki apa kabar? Jakarta dong, ya Allah. Hi everybody. Waves. Jadi hari ini kita sebentar lagi akan live dengan Hijabers Community dan topiknya menarik banget deh menurut aku, sangat menarik. So the topic is apa ya? Aku sampai lupa. Twing apa sih? Jomblo pasti berlalu, jodoh pasti bertemu. Sedap. Yap, kita akan mulai nanti jam 1 via Zoom. But I'm gonna keep this feed going. Jadi untuk yang mau masuk ke Zoom, itu linknya ada di IG story-nya aku, ada juga kalau nggak salah di IG story-nya Doa Indonesia gitu. Tapi in the meantime kita punya 10 menit untuk ngobrol asik. Kita ngomongin apa nih? Puasa Syawal udah beres semuanya? Buat yang belum beres, masih ada berapa hari lagi ya Syawal ya? Ayo diselesaikan dan semoga menjadi ladang pahala nanti. Kan jadi kayak puasa 1 tahun. Keren gak sih? Dan hari ini tetap aku mau promo dong, pakai Raya Series. Aku suka banget nih yang series ini karena kalem ya. Kalem, warnanya juga khusus buat ini. Ada yang Tosca biru gitu juga cakep banget. Buat teman-teman yang udah punya, bukan, buat teman-teman yang belum punya. Coba dicek Doa Indonesia. Kita ada series Raya yang available, warnanya macem-macem. Terus banyak orang yang suka bilang ya kalau scarfsnya Doa tuh wangi banget. Harus wangi. Itu SOP dari Doa. Semuanya harus wangi. Jadi memang mudah-mudahan berkenan ya semuanya yang sudah beli produk-produk dari Doa. Termasuk hari ini juga mukena kita restock. Alhamdulillah banget, beneran deh. Di luar ekspektasi kan, sebenarnya kita telat produksi ya ceritanya. Jadi mukena Ramadan, mukena yang kita keluarin harusnya keluarnya pas bulan Ramadan. Tapi karena penjahit nggak ada, terus drama-drama internal karena COVID dan kondisi, ya akhirnya kita keluarin pas setelah Ramadan. Dan Masya Allah ya, memang itu salah satu pelajaran besar yang aku dapat. Emang tugas kita nih cuman berdoa, berikhtiar. Kalau ada kendala, ada apa segala macam yang di luar dugaan, kita sabar aja dan istiqomah on track. Beneran tuh itu mukena langsung ludes abis. Jadi terima kasih buat teman-teman yang juga sudah beli dan saat ini mungkin sedang menunggu ya. Alhamdulillah sudah restock. Jadi buat yang mau mencari mukena Doa, ayo, ada 3 warna ya, hitam, taupe dan juga broken white gitu. Kangen ya ya Allah. Selalu wonder itu cara pakai model hijab. Aduh, ini bener-bener simple. I only have one. Ini beneran aku cuman pakai 1 peniti. Sampai lupa kita mau nge-zoom ya. Coba cek, baby cek. Oke. Maaf ya, sorry. Oke. So, tadi yang nanya aku nggak kebaca lagi. Jadi di normal
Tapi aku memang sekarang lipetnya lebih panjang ya, jadi nggak ujung ketemu ujung, tapi dimundurin lagi ujungnya. Oke. Terus ini lebih pendek, peniti di sini. Kan gini kan, harusnya bentuknya gini kan. Nah kamu tarik nih, yang panjang ini ditarik. Terus diputerin. That's it. That's all it is. Udah tinggal dirapin aja. Udah deh. Mudah sekali kan? Dan harapannya there you go. So easy. Ini cepet banget. Ini hijab. Style hijab yang sering sekali aku pakai karena sangat mudah dan dada ketutupan. Oke, ini we are on Hijabers Community. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Maaf ya, tadi aku nggak sadar aku online, so I'm here and also in di live di Doa Indonesia. Oh oke, gak apa-apa Mbak Dewi. Nggak apa-apa ya. Ini teman-teman nih, jadi kita juga masih nunggu beberapa teman-teman yang mungkin masih login dulu Oh gitu. siap. Oke, nanti kita mulai 2 menitan lagi kali ya, atau jam 2 sih sebenarnya mulainya. Jam 2. Undangannya bukannya jam 1 ya? Sorry, jam 1. Aduh, Kalau aku jam tuh 2 aku langsung nyemplung kalau berenang nih. Berenang dulu. aku tuh soalnya di KL, jadi ya apa sih namanya, jamnya jam 2 sekarang. Jadi sorry. Oh, you're in KL right now? Iya, aku di KL. Iya, Aku komite HC juga. Tunggu. Aku lagi ngobrol sama siapa sih? Oke. Soalnya tadi banyak wajahnya. Oke. Ini dengan Mbak Aku Nisa Camalia. Panggil Chams juga boleh. Chams. Iya, Enggak, Chams. Chams sama Caem. Itu kayaknya Mbak Dewi deh, itu cakep gitu Ya ya. Allah, enggak. Semua ciptaan dan karya Allah itu indah. Alhamdulillah. Ya ampun. Insya Allah. Kita tunggu teman-teman sampai jam 2 nanti baru deh kita mulai kali ya. Oke. Tapi sebelum mulai mungkin nih aku sapa-sapa teman dulu nih yang di sini nih. Alhamdulillah udah 124 participants. Ada berapa? Jadi 100, wow. 124. Yang daftar sebenarnya tuh sekitar 250-an Dewi. Ini hot topic soalnya kan. Hot topic banget. Sangat hot topic. Sebenarnya enggak sih, ada 2 sih, hot topic dan yang membawakan juga Mbak Dewi Sandra. Gitu Masya kan. Allah. Ini kan Masya Allah, teman-teman pasti udah nggak sabar nih dengan cerita kisah inspiratifnya Mbak Dewi Sandra. Masya Allah. Hai semuanya. Oke. Ya. Teman-teman dari mana nih? Boleh nih di drop di chat box dari mana aja nih kira-kira? Yang dari Aceh mungkin. Cirebon. Ini ada yang jawab dari tadi Kak. Ya sabar ya, tungguin teman-teman yang lain. Surabaya, Makassar, wow. Nice, rame ya. Ini juga di Doa rame juga nih, ada yang dari Bogor, dari Banyuwangi, dari Medan. Okay. Masya Allah. Wow, Masya Allah, rame banget. Nih jadi ada 2 ya, jadi dari Doa IG Live juga sama dari yang Zoom ini gitu ya, Iya. Dewi ya? Ini di Doa kedengeran nggak sama teman-teman di Zoom? Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Wow, Medan, Batam, Bandung, ush, Wow, oke. Kediri, Jawa Timur. Iya teman-teman, kedengeran Kediri. nggak Mbak Chams di? Kedengeran Kak? Oh kedengeran. Ya. Thank you. Iya. Terima kasih. Yang di doanya ya. Berarti kamu di KL sekarang? Iya, aku di KL Gimana sekarang. kondisi di Jadi, sana? Alhamdulillah sih di sini udah orang bilangnya sih yang new normal ya, atau kalau aku sih bilangnya new abnormal ya.
new abnormal karena emang pergi keluar bisa, cuma ya ada protokol-protokolnya lah, mulai dari ya sama lah kayak di Jakarta. Iya kan, mulai dari, ditembak-tembak, masker. tembak-tembak. Kalau di mall tuh semua diukur temperature-nya gitu kan. Makan juga satu meja paling cuma boleh 2 orang dan nggak boleh banyak-banyak. Jadi ya sama sih sebenarnya. Kita harus survive nih karena belum ada vaksinnya ya worldwide. Gosip-gosipnya, gosip vaksin gitu digosip ya, seru ya. Mohon maaf, kita nggak gibah yang receh-receh, kita gibahnya vaksin. Webinar. Ya, Luar biasa. katanya masih berapa tahun ya, menurut kedokteran? Iya betul, masih pada clinical test ya sebenarnya katanya kan. But still far away, maybe more or less 5 to 10 years. Wow, Yeah. what? 5 to 10 years. Kita traveling gimana nih Mbak Dewi? Iya. Aku mau pulang nih ke Jakarta gimana? Ya, kita mohon pertolongan Allah kalau udah kayak gini. Iya benar-benar mohon pulang. Semoga ya nggak lebih dipercepat gitu, nggak 5 tahun. Amin. Oke. Ini teman-teman nih kayaknya teman-teman boleh nih Pak pakai video gitu ya kalau misalnya teman-teman mau lihat Mbak Dewi, mau memperlihatkan mukanya ke Mbak Dewi juga boleh. Iya, kita lewat cewek-cewek video. semua kan di sini. Iya, cewek-cewek semua. Mungkin ada yang malu kayak pakai daster gitu Mbak Dewi karena belum mandi kali ya. Nggak apa-apa. Ini hari Sabtu, jadi kayaknya kalau mandi agak sore-sorean sah-sah aja. Ini ada Mbak Vivin di klinik ya, Mbak Vivin ya. Hai. Oh, oke. Di klinik apa di mana Mbak? Oke. Mbak Vivin, oh kenal ya? Nggak kenal sih, cuman karena lihat lagi ini dan salam kenal. Ada Vira. Kelihatan ya, aku nggak kelihatan di sini malah. Oh, kamu nggak bisa Ininya. swipe gitu ya? Bisa. Ini aku lagi coba swipe nih makanya. Masya Allah banyak banget 160 ya. Ini ada Fatin, ada Vira. Aku tahu nih bocah-bocah yang pengen cari jodoh banget nih. Ati. Oke. Tapi kan belum selesai Bu. Jangan bikin aku nangis ya Kak. Ya Allah, Oke, enggak. sip, Masya Allah ya. Gua paling cepat jam. Jadi mungkin sebelum mulai lagi nih aku juga mau sharing nih kan teman-teman HC di sini, Masya Allah ya dengan COVID ini semua tidak menghambat untuk melakukan kegiatan yang positif atau belajar gitu ya. Salah satunya kan ikut sharing session yang ini. Nah kebetulan di HC itu teman-teman kalau mau ikutan meningkatkan kemampuan Al-Quran, insya Allah HC akan mengadakan house training online bersama Cinta Quran yang akan mempelajari metode tahrir sama tashlih. Cinta Jadi Quran teman-teman nih kalau Ustadz Mandi ya. iya betul. Jadi kita kerjasama. Teman-teman yang berminat langsung aja lihat di IG-nya HC. Di situ ada nomor Anggi untuk mendaftar. Oke. Teman-teman juga yang dengar. Sorry, Una. tiba-tiba saya unmute. Apa kabar? Bener. Ya Allah. Iya, jadi teman-teman tadi yang mau daftar 100.000 bagi yang member HC, lalu 150.000 bagi yang non member HC. Jadi dilihat aja ya di IG HC-nya. Guys, aku mau kasih lihat ya. Kamu harus lihat ini. Aku gemes. Tunggu. Gimana sih? Muter-muter. Oke, kita mulai aja kali ya ini. Karena udah jam 2 juga dan alhamdulillah udah 170 partisipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Aku ucapkan lagi selamat siang. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi secara virtual di acara HC Sharing Session bersama Mbak Dewi Sandra. Senang banget lihat antusiasme teman-teman nih hari Sabtu gitu ya, lagi hibernate dari rutinitas kita sehari-hari, tapi teman-teman di sini berkumpul 170 orang untuk ngobrol seru, ngomongin jomblo dan itu jadi jomblo pasti berlalu, jodoh pasti bertemu, para jombloers ya.
Masya Allah. Termasuk aku nih Mbak Dewi, sebenarnya aku jombloers juga nih. Itu yang Jadi seru dikatakan Mbak Putri. Mbak, nanti besok yang ngobrol-ngobrol ini loh. Oke. Ya dong, Mbak Dewi. Assalamualaikum Mbak Dewi. Waalaikumsalam Nah, itu. warahmatullahi wabarakatuh. Pucil. Pucil, iya. Mana Pucil nih? gimana Pucil? Mau buka kartu lagi nggak Pucil? Waduh. Waduh. Jangan buka-buka kartu lah. Mbak Dewi, hari ini tuh banyak banget yang daftar sampai kalau dilihat dari formnya itu tuh sampai berapa Cams? 255. Masya Allah. Cuman ini masih 178, mungkin nanti akan adding sembari berjalan ya. Betul. Aku mau sharing dulu nih Rose beberapa buat teman-teman biar kita lebih kondusif aja. Jadi kita akan mute selama nanti sesi sharing, tapi teman-teman masih bisa tulis di chat box kalau ada pertanyaan. Kita akan pilih 3 pertanyaan dari tim HC. Kalau waktunya mencukupi, insya Allah akan dibuka lagi 2 pertanyaan. Gitu ya. Jadi siap-siap aja nih buat pertanyaan yang membuat Mbak Dewi Aku gemas. pikir banyak. Oh nggak ya kalau yang Mbak Dewi. Yakin? Kalau aku dibuat pikir, nanti aku keluarin buat bikin kalian lebih pikir lagi loh. Oh wow, oke ya bener sih. Jangan mancing. Jangan dipancing guys. Oke, kalau gitu sebelumnya kita biar lancar nih ya, semoga acara ini lancar, internet lancar ya kan, karena kan virtual, nggak ada masalah teknis. Kita baca doa bareng-bareng dulu, mungkin dalam hati juga buat teman-teman yang memiliki tujuan tertentu gitu ya. Yuk mari kita doa, semoga dapat ilmunya bareng-bareng. Amin ya robbal alamin. Oke, nah terus sebelum kita mulai juga nih sesi sharingnya, kita akan ada pembacaan tilawah sama sari tilawah oleh teman-teman Haji juga, yaitu Cica dan Cahaya. Dibuka aja teman-teman surat An-Nur ayat 26 dan juga surat An-Nisa ayat 1 dan 32. Udah pada siap ya? Oke. Cica sama Cahaya silahkan. Cica suaranya nggak kedengaran nih. Sudah terdengar suaranya? Agak kencang sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, hari ini aku Cica dan Cahaya akan membacakan surat An-Nisa ayat 1 dan An-Nur ayat 26 dan 32. Boleh sama-sama mungkin kalau yang mau baca atau menyimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna wal arham kana 'alaikum raqiba. Allahul azim.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabithatu lil-khabithat wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibah. Ulaika yarra'una mimma yaqulun. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dari rezeki yang mulia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Makasih banyak Cica dan Cahaya atas pembacaan ayat Al-Quran yang mengingatkan kita kembali bahwa sesungguhnya semua makhluk itu diciptakan secara berpasang-pasangan gitu ya. Jadi yang jomblo ini nggak usah khawatir sebenarnya, karena janji Allah itu di Al-Quran itu pasti. Ini Mbak Dewi udah senyum aja ngedengerin aku ngomong. Jadi janji Allah di Al-Quran itu pasti, teman-teman gak usah khawatir. Yuk kita sekarang mulai ngobrol-ngobrol serunya bersama Mbak Dewi terkait perjalanan cinta dan jodohnya Mbak Dewi. Gimana nih Mbak Dewi, kabarnya dulu dong, apa kabar Mbak Dewi sekeluarga di sana? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Yang pasti hari ini bahagia banget bisa ketemu dengan teman-teman di Hijabers Community dan juga teman-teman yang ada di doa. Semoga semuanya juga sehat dan di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Dewi sendiri kabarnya baik. harus baik, tapi tentunya itu atas izin Allah. Alhamdulillah keluarga sehat semuanya. Mas Agus sehat. Di depan aku Sean lagi makan apa Sean? What are you having? Soto ayam.
Karena Wow. Syawalnya udah selesai, jadi aku yang Masya lagi Allah. hutang 1 hari. Oh, Masya Allah, jadi Mbak Dewi lagi puasa ya. Alhamdulillah, Insya Allah. semoga lancar ya. Amin. Terus kalau lagi pandemik gini nih, tadi kan kita juga bahas gitu ya, kesibukannya apa aja sih, dan kalau di rumah tuh ada nggak kegiatan yang dilakukan bersama dengan Mas Agus sebagai pasangan? Masya Allah banget ya, emang pandemi ini membuat aku dan Mas Agus saling lebih mengenal lagi. Karena mungkin ya nanti teman-teman ngerasain ketika menikah sama seseorang itu setiap hari kayak kita belajar sesuatu yang baru. Kok ada lagi ya? Kok gue nggak tahu dia suka begini? Kok gue nggak tahu dia bisa begini? Nah pas pandemi itu terlihat lagi sifat-sifat Mas Agus yang menurut aku positif banget ya. Maksudnya beliau itu ya kita tahu selama pandemi akhirnya imam-imam pada muncul kan. Imam sholat gitu, sholat taraweh. Terus Mas Agus yang tadinya kita kan memang punya kebon, tapi kebon itu akhirnya terbengkalai. Nah justru pas pandemi itu kebon itu hidup lagi, kembali hidup. Dan saya nggak nyangka gitu, ternyata Mas Agus begitu disiplin dan apa ya, benar-benar ngulik karena belajar dari nol. Kita belum pernah melakukan ini, terus akhirnya kemarin udah bisa panen kailan, panen naibay, lettuce, apa segala macam. Jadi aku, suamiku keren. Jadi kayak, terima kasih. Wow, itu bisa bertalenta banget ya, sampai berkebun aja semua bisa gitu ya. Hal-hal seperti itu yang nongol gitu, yang kan dulu waktu nggak ada kan untuk fokus gitu. Jadi sekarang mendapatkan itu. Terus Dewi juga sekarang kan kita tahu ya kajian-kajian online tuh Masya Allah banyak banget. Dan karena kita di rumah, jadi kan konsentrasi pasti lebih tinggi kan. It's not like you have anywhere else to go kan. Emang gue mau kemana lagi? Nggak ada jadwal gitu. Jadi fokus. Terus memang melatih diri untuk, ini pandemi ini menurut aku melatih diri untuk banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak bersabar, terus banyak-banyak apa ya, mengukur diri. Kan ini waktunya introspeksi diri, sepakat nggak? Betul. Karena dengan pandemi ini akhirnya kita banyak pintu-pintu yang terbatas, dan akhirnya kita harus belajar improvise dan beradaptasi dengan kondisi. Dan itu hebatnya manusia. Menurut aku ini kita semua ternyata bisa loh kayak gini, cewek-cewek di rumah aja, nggak perlu ke mall, masih hidup kan semuanya. Ya bener ya, kan? Ternyata itu kalau mall itu sebenarnya bisa aja gitu ya, 2 bulan nggak ke mall itu sebenarnya bisa gitu aja ya. Tapi online jalan terus, jadi sama aja. Ups gitu ya. Aku bukan anak online. Cuman it shows that akhirnya kita jadi lebih kreatif di rumah, pada belajar masak. Saya yakin di sini nih perempuan-perempuan udah bisa 1-2 menu baru, bener? Betul. Even aku aja juga sama. Selama pandemik ini yang tadi nggak bisa masak, malah jadi belajar masak. Exactly. Al-Quran itu lebih kesentuh selama pandemi. Betul. Iya kan? Betul. All the time kayaknya yang ternyata seru loh, ternyata asik. Jadi aku ngerasa pandemi itu kayak ini, tau nggak? Allah lagi suruh kita masuk pesantren dengan caranya. Iya betul, bener. Pesantren kilat. Bener juga ya, bener. Pesantren kilat ya, betul banget. Jadi even kayak kemarin Ramadan aja kita nggak sibuk untuk biasanya kan sibuk buka puasa bareng siapa nih gitu kan. Yes. Ya kan, kalau kemarin ya udah gitu, kita benar-benar tarawih di rumah gitu kan. Terus ya udah buka puasa di rumah, tadarusan, jadi lebih fokus. Jadi benar-benar banyak sekali sih sebenarnya hikmah dari si pandemik ini gitu ya. Betul, dan akhirnya semuanya jadi kreatif. Betul. Dengan cara masing-masing ya, dengan kebutuhan masing-masing. Bener banget. Nah, kalau tadi kan Mbak Dewi sebenarnya menyebut juga nih pandemik ini muncullah imam-imam gitu kan. Nah, kalau menurut Mbak Dewi sendiri nih bagaimana nih kita masuknya nih? Smooth banget loh, keren banget nih Mas. Hadirlah imam-imam. Bagaimana nih kita seorang muslimah tuh harus melibatkan Allah dalam memilih
pasangan, calon pasangan gitu. Itu untuk para jombloers. Oke. Especially. Pertama kita cari kesepakatan ya. Bahwa wanita itu butuh sosok imam. Sepakat nggak? Sepakat, sangat sepakat Mbak Dewi. Sangat sepakat, iya kan? Bahwa kita butuh diarahkan, bukan mengarahkan orang. Karena kadang-kadang suka miss di situ tuh. Kita butuh diarahkan. Nah, untuk masalah imam-imam ini, aku merasa bahwa banyak dari kita selalu punya ekspektasi yang sangat tinggi terhadap sosok imam. Nah, pas pandemi ini kemarin banyak sekali istri-istri kaget sama imamnya. Kenapa gue kagetnya? Kaget banget gitu. Ih, kok ternyata bacanya itu terus? Ada yang kayak gitu. Ih, ternyata imam gue nggak mau sholat jamaah bareng loh, malah anaknya yang disuruh maju. Oh, oke. Itu banyak banget loh kasus-kasus kayak gitu. Atau, masya Allah, imam saya tuh benar-benar keren banget ya. Selama ini mungkin saya cuma dengar beliau membaca ayat-ayat, tapi yang pendek-pendek aja. Karena kebiasaan kan beliau ke masjid, terus kita aktivitas di luar, mungkin ketemunya yang pas sedikit aja. Tapi kan selama pandemi kelihatan gitu kok kualitas si imamnya itu. Betul. Kelihatan sekali. Nah, ini menjadi hal yang sangat menarik. Karena ketika kita makan aja deh, kita melibatkan Allah nggak? Baca doa dulu gitu ya sebelum makan gitu ya. Iya kan? Kita masuk kamar mandi, kita melibatkan Allah nggak? Betul. Baca doa. Kita mau keluar rumah aja, kita melibatkan Allah nggak? Iya kan? Kita minta pertolongan, kita minta perlindungan segala macam. Nah, jika kita menikah, dan menikah itu adalah hal yang paling besar di dalam agama kita setelah kita masuk Islam, ya kan? Karena menjalankan pernikahan itu kan akad. Akadnya sama siapa? Akadnya kan sama si imam tersebut, imamnya ya, sama Allah. Betul. Jadi 3 loh. Kita berakad kepada diri kita untuk menjadi seorang istri, kita berakad kepada suami kita, dan kita berakad kepada Allah. Jadi kalau ini adalah hal yang sangat besar banget, akan lucu kalau kita tidak melibatkan Allah. Lucu banget. Kita cuman melibatkan nafsu kita untuk, wah gue suka nih, mukanya kece nih, cocok nih sama kita nih. Gue suka nih sama dia, kayaknya stabil nih, hobinya dewasa. sama. Hobinya sama. Hobinya sama nih gitu. Dia sukanya hobi apa ya kalau kita cewek-cewek ya? Dia suka baca. Misalnya running deh kalau sekarang. Oh iya, olahraga. Dia sukanya runners. Cuman masalahnya seorang imam itu, kalau kita bilang imam ya di pandemi ini, imam tuh ngapain sih? Dia kan selain di depan kita, tapi dia juga membimbing kita kan? Benar, betul. Membimbing untuk apa? Enggak cuman untuk sehat, enggak cuman untuk kita mendekatkan. Iya, enggak cuman untuk dandan dia kece, oke, berarti gue harus dandan. Udah jawab nih. Tapi kan kita menikah ini untuk menjalankan setengah agama kita. Setengah loh. Setengah tuh besar banget loh. Aku gak habis pikir, iya ya, ternyata kalau kita benar-benar serius memikirkan pernikahan, ini hal yang besar banget. Ini gak main-main nih. Ini surga dan neraka itu bisa jadi gara-gara pernikahan. Betul. Aku jadi merinding loh Mbak Dewi. Ini sebenarnya tapi itu jadi apa ya, jadi kayak kepikiran, oh iya ya, apa sih sebenarnya yang telah kita lakukan untuk
melibatkan Allah ketika kita memilih calon pasangan itu gitu ya, karena kebanyakan tuh bener-bener yang kasat mata aja gitu selama ini kan pasti. Exactly. Atau yang kayak feeling, oh ya deh feeling aja nih, feeling aku cocok misalnya gitu. Tapi yang nggak memanjatkan doa gitu pada Allah untuk menunjukkan bahwa kalau memang dia yang terbaik, ya kita juga harus tahu gitu dia tuh memang bisa mendekatkan kita kepada Allah atau tidak gitu kan ya sebenarnya. Karena itu poinnya. At the end of the day, gini deh, feeling kita cocok nih sama orang, ya kan? Yang paling cocok aja yang menurut kita nih, wah ini sama ini keren banget nih, si A sama B. Ada nggak sih yang menurut kita nih cocok banget? Ujung-ujungnya cerai juga. Ada nggak kasus-kasus kayak gitu? Banyak banget. Oke, kita lihat dari kasat mata. Ini sama ini sama-sama statusnya oke banget nih. Gagal? Banyak. Iya. Wah, ini suaminya cakep, bininya juga cakep. Harusnya baik-baik aja, happy. Gagal? Banyak banget. Jadi menunjukkan bahwa bukan itu doang yang dibutuhkan. Karena tanpa Allah di dalam sebuah pernikahan itu pasti yakin kalau nggak ada Allah berat. Dan kemungkinan untuk gagal besar banget. Jadi pas milih harus libatin, pas udah di perjalanannya juga ya harus melibatkan Allah karena berat gitu ya tadi ya. Bukan berat sih, maksudnya karena kan mungkin ada perbedaan ya dua manusia gitu ya. Jadi ya pasti akan selalu ada berantemnya atau tidak cocokannya gitu ya. Atau enggak nih Mbak Dewi jalan-jalan lancar-lancar aja nih sebenarnya. Kalau ada orang yang bilang pernikahan gue baik-baik aja, aku nggak pernah berantem sama dia, aku nggak punya masalah, itu harus dipertanyakan pernikahan apa itu? Nggak mungkin. Pasti ada yang namanya kita, yang namanya manusia. Coba bayangin, ibu bapak kamu membesarkan kamu dengan didikan kamu. Ibu bapak pasangan kamu dibesarkan dengan caranya. Ini sama-sama dua-duanya opposite nih. Tapi dipertemukan sama Allah, jodoh, nikah. Akan ada shock terapinya sebentar nggak? Ada. Pasti kan ada adjustment. Pasti. Kita masuk kantor baru aja ada adjustment. Iya. Kita masuk kuliah baru aja adjustment, kita punya temen baru aja, pasti yang ternyata dia sukanya gini ya, temen gini aja deh, jangankan pasangan, temen BFF ya. Ini udah forever, nggak mungkin, pernah berantem nggak? Pernah. Justru karena berantem itu malah jadi lebih kenal, lebih deket, malah jadi memperkuat the relationship actually. Exactly. Kan? Formula tidak akan berubah. Formula untuk bisa dekat dengan sesuatu itu harus ada perjuangan, harus ada adaptasi, harus ada pengorbanan, harus ada rasa cinta, harus ada rasa hormat, harus tahu posisinya ini kotaknya aku sebagai apa ya? Oh iya peran aku ternyata istri. Istri kan berarti punya skenario nih, ada skripnya. Kalian lagi main sinetron nih. Ya kan? Skenarionya dari Allah, tapi apa sih istri? Ternyata istri nih. Istri. Aku cuma mau bilang ya, ini pengalaman. Kita kayaknya bacanya gampang banget ya. Istri mau masuk surga, seorang wanita mau masuk surga, kuncinya cuma satu, taat sama suami. Nih ya, semuanya yang ada di sini udah menikah belum? Belum kan? Ada yang udah menikah juga. Yang menikah nggak boleh jawab. Saya cuma mau nanya sama yang jomblo-jomblo. Menurut kalian, taat sama suami itu gampang apa susah? Susah. Bohong, nggak mungkin. Bohong, kalian bohong. Pasti menurut kalian saat ini gampang. Bisa kok. Kalau gue ketemu yang pas. Nah itu jawaban yang benar. Nggak tahu. Nggak tahu Mbak, belum. Exactly. Tapi karena nggak tahu, kebanyakan dari kita selalu merasa harusnya nggak sesusah itu deh. Apa sih suami maunya apa sih? Paling dibuatin kopi, bisa gue buatin kopi nggak masalah.
Apalagi sih suami paling disuruh masak. Gue bisa masak kok, gue bisa. Iya kan? Tata sama suami apalagi sih disuruh sholat. Nggak ada dia juga gue sholat. Gampang, kayaknya gampang deh. Iya kan? Itu bayangan kita karena belum nyemplung. Nanti pas nyemplung, coba yang sudah menikah. Mana suaranya? Taat kepada suami mudah atau susah, guys? Hah? Mudah. Wow. Makanya yang ngomong mudah siapa? Mana? Aku mau lihat. Aku mau lihat. Susah gampang. Susah gampang. Berarti susahnya 2 kali, gampangnya 1 kali. Lebih banyak susahnya kan? Nice. Yeah, exactly. Yeah. So marriage is a big deal. It's a big deal. Jadi tidak boleh diremehkan dan tidak boleh dimudahkan karena ini adalah hal yang besar. Dan semakin besar persiapan kita, semakin banyak kita mempelajari tentang pernikahan meskipun kita belum menikah, semakin besar chance-nya kita siap. Setuju nggak? Karena ini kayak ujian. Nah, Betul. pertanyaan Chams tadi, terus gimana? Ya libatkan Allah, bener. Nggak ada cara lain selain melibatkan Allah. Kenapa? Karena kita juga punya chance untuk minta sama Allah. Ya Allah, speknya mau yang kayak begini ya Allah ya. Tinggi, cakep, sabar, ya kan? Ya Dewi sebut nggak sih kalau kayak gitu waktu dulu harus disebut nggak sih Mas sebenarnya kalau kita lagi doa? Okay, I'm gonna give up my secret, okay? So, kalian semua tahu kan, aku menikah tidak hanya sekali, ya. Nah, yang pertama, terus yang kedua, aku akhirnya belajar dari pengalaman. Oh, nggak bisa. Ternyata gue salah menaruh prioritas dalam memilih pasangan. Nah, karena yang pengalaman kemarin itu, aku akhirnya sadar. Sebenarnya gue butuh apa ya? Sadar banget bahwa ternyata yang gue butuhkan adalah imam. Berarti kalau kita ngomong imam, nomor 1 itu agamanya. So, ketika aku bikin list loh, aku tulis, ya Allah, kalau memang diizinkan lagi punya jodoh, saya memang udah nggak mau nggak mau neko-neko, tapi saya bikin list boleh ya Allah ya. Kalau diterima alhamdulillah, tapi kalau nggak pasti punyamu lebih baik. Dan Allah itu kan maha mendengar, Allah tahu gitu sebelum kita ngomong, tapi poinnya adalah kita kan berikhtiar. Betul. Jadi kita kayak kasih ini loh proposal ke Allah, ya Allah, please gitu, ya kan? Bener juga ya, harus proposal ya. Iya. Kalau kita minta sesuatu aja apa proposal kan ya sebenarnya. Dan kenapa kerennya kita bikin proposal? Karena akhirnya kita bisa ngukur diri. Gila ya, ternyata gue minta imam, gue sholatnya gimana ya? Iya, ternyata gue minta orang yang sabar. Tunggu. Orang sabar kira-kira mau nggak ya sama orang yang nggak sabar? Okay. Terus ternyata gue minta orangnya tuh harus kerja keras. Orang kerja keras itu nggak mungkin nyaman dengan orang yang tidak kerja keras. Bayangkan suami yang dari jam 4 pagi udah bangun, tidurnya jam 12 malam. Kira-kira kalau punya istri yang kerjanya cuma tidur, apa rasanya? Jangan kan suami deh. Betul. Kita balikin. Kita nih cewek, kita kan juga punya apa ya? Kita punya standar. Kira-kira mau nggak ya kita terima seorang laki-laki, tapi tidak masuk dalam spek bertanggung jawab secara lahir dan batin. Betul. Iya kan? Iya, betul. If you have that spec, ya masa cowok nggak punya spek juga? Kalau kita punya proposal, masa cowok nggak punya proposal juga? Dan hal yang sangat menarik, aku nanya sama Mas Agus, sayang, kamu nyesel nggak nikah sama aku? Terus kata dia, ya enggak, aku nggak nyesel. Tapi kan aku nggak sempurna. Nah ini kerennya ya, ketika kita satu frekuensi.
Kan bisa aja dia jawab, iya kamu memang gak sempurna sayang, tapi aku terima kamu apa adanya. Tapi bayangkan ya, beliau menjawabnya, sayang aku juga gak sempurna. Makanya kita disatukan dan kita berdoa Allah membimbing kita terus, karena tujuan kita tidak hanya di dunia, tujuan kita untuk di akhirat. Dan itu perjalanan yang panjang banget. Masya Allah, merinding loh Mbak Dewi dengerin jawabannya. Bener banget ya, Masya Allah, betul banget sih. Jadi teman-teman, ini para jomblo sudah pada ini udah nggak sabar nih, langsung pada pengen menikah nih kayaknya nih dengar ceritanya Mbak Dewi langsung. teman-teman siap nikah, Dan ini satu hal lagi ya, ini aku mau cerita karena menurut aku ini ternyata Allah nggak bohong gitu. Mas Agus dulu sebelum kita menikah, beliau itu perokok. Aku tulis list aku itu 1 tahun. List itu udah ada. Jadi sebelum ketemu sama Mas Agus, list itu udah ada. Aku minta ini dan tidak hanya tentang jodoh ya. Aku minta banyak hal sama Allah, specifically. Ya Allah, nanti aku mau apa ya yang aku minta? Aku mau haji, aku mau ini apa. Believe it or not, you write it down. Itu satu persatu contreng gitu. Akan terachieve. Betul. Selama kita jujur ya. Nah, yang aku mau cerita adalah ketika aku minta jodoh saat itu, salah satu karena aku udah belajar kan, ternyata harus spesifik. Kenapa ya banyak cowok-cowok tuh doyan banget ngerokok, aku nggak habis pikir. Pokoknya aku tulis calon pasangan aku tuh nggak boleh ngerokok. Lucunya pas aku ketemu sama Mas Agus, foto yang dia kirim pertama kali saya, rokoknya ditaruh di sini, percaya nggak? Terus dikirim selfie. Terus aku cuma gini, ya yang kayak begini nih, ini antara jadi, kalau gue sikat nih abis-abisan nih. Udah nih, akhirnya kita mulai berkenalan, terus aku lihat, rokoknya kenceng juga ya, nih orang kenceng banget rokoknya, 1 hari bisa 1 pak. Terus akhirnya kita sampai di satu titik karena kita berkomunikasi. Zaman itu mohon maaf ya, karena aku belum tahu ada ta'aruf, aku nggak tahu caranya. Jadi kita ngomongin zaman dulu. Betul. Terus aku bilang sama dia, ketika Mas Agus sudah mulai serius nih, kan kelihatan kan orang yang serius apa enggak. Terus aku cuman bilang gini sama dia, kamu tahu nggak? Saya itu pernah bikin list. Dan calon suami saya itu bukan perokok. Terus abis itu kejadian dia sakit. Dia dirawat karena tifus atau apa gitu ya. Terus lagi-lagi aku ingetin, karena pas tifus, bayangin tifus kan nggak ada hubungannya dengan paru-paru ya. Kecapean biasanya makanan ya kan? gitu ya kalau tifus ya. Tapi dia cek, terus dokternya kasih, Mas, mohon maaf ya, tapi ini aku cuma mau kasih bahwa paru-parunya juga agak-agak bermasalah loh. Udah mulai ada titik-titik. Oh ya ampun. For me, aku cuma lihat, ini cara Allah apa ya? Hari itu juga dia dapat itu, berhenti rokok sampai hari ini. Masya Allah. Jadi aku cuma bilang, iya ya, cara Allah tuh kita nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu ya. Dibikin sakit, betul. terus dibikin berhenti rokok. Itu kan yang lo mau kan? Instan. Nggak instan, itu proses. Lo maksudnya sakit itu terus kan jadi berhenti rokok gitu kan sebenarnya kan at that time gitu kan. Kalau orang kan mungkin ada yang setahun 2 tahun kurang-kurang dulu gitu kan ngerokoknya gitu kan. Wow, emang sih aku juga termasuk orang yang percaya the power of the power of mind sama yang write your dreams atau aspiration gitu ya. Cuma kalau jodoh nih emang aku kebetulan belum terlalu spesifik nih kayaknya nih Mbak Dewi. Jadi harus tulis nih kayaknya. Kalau menurut Mbak Dewi harus spesifik juga. Kita harus spesifik juga gitu ya. Gini. Nah, poinnya Allah udah tahu sebenarnya. Ya kan? Kita nggak tulis juga sebenarnya Allah tahu. Tapi the reason why kita tulis itu buat kita sebenarnya. Betul.
untuk kita, tadi kan Mbak Dewi bilang untuk kita juga memantaskan diri kita gitu ya. Karena kan kalau kita ekspektasinya A, masa sih kita juga nggak punya kriteria itu gitu kan ya. Yes. Ada yang tanya, mohon maaf tulis di mana? Tulis di buku aja. Aku waktu itu tulis di diary, kayak ada diary. Aku suka nyimpen quotes, nyimpen apa, random terus aku masukin. Terus pas aku baca lagi setelah nikah, ih bener ya, semuanya ada di Mas Agus. Literally semua. Oh semuanya? Aku minta bener-bener semuanya? Wah Masya Allah. Oke, Masya Allah. Allah maha baik, maha mendengar. Maha baik. Semua. Jadi don't underestimate it. Jangan jangan Allah nggak denger nih sampai sekarang gue nggak dapet jodoh. Padahal kan gue udah doa, udah ini. Jangan di underestimate. Ini bisa jadi. Ini satu hal yang aku juga ngomong kemarin. Teman-teman, mungkin ya bisa jadi imam-imam kalian di pandemi ini tuh lagi dilatih juga. Hafalin Al-Quran gitu ya. Al-Quran supaya nanti pas ketemu sama kalian mereka udah bisa Al-Baqarah pas kalian sholat. Masya Allah, bener banget tuh, iya bener. Keren gini, jadi disuruh latihan, bener, keren. Positif, bener banget. Nah kalau orang-orang nih Mbak Dewi biasanya pada bilangnya perempuan itu harusnya menunggu gitu ya, menunggu jodoh gitu ya. Kalau menurut Mbak Dewi sendiri tuh sebenarnya kita sebagai perempuan tuh bisa nggak sih yang mulai duluan gitu ya, atau kayak kita harus selalu bersabar menerima takdir sampai seseorang misalnya menghampiri atau mengajak kita ketemuan gitu misalnya. Menurut Mbak Dewi gimana tuh? Menurut aku itu adalah gaya-gaya Hollywood dengan film-film mereka. Dan kita sudah didoktrinasi bahwa perempuan itu yang harus dikejar. Kenapa? Sekarang kan Dewi lagi belajar ya. Terus wanita terbaik, ini terbaik, wanita yang sudah dijamin surga, itu siapa? Bunda Khadijah. Oh, Bunda Khadijah ya. Bertemu dengan laki-laki, ini kalau kita ngomongin bahasa hari ini, laki-laki spek yang paling tinggi. Benar nggak? Betul. Speknya itu udah paling tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yes. Kita mau ngomongin ganteng, udah beliau udah paling ganteng. Kita mau ngomongin sabar, udah beliau yang paling sabar. Beliau yang semuanya udah. Ini spek yang paling tinggi. Yang ngelamar duluan tuh siapa? Betul. Bunda Khadijah dengan cara ininya ya. Dengan caranya, dan caranya kan cerdas, elegan, nggak receh, bukan yang cemen yang aduh aku malu nih, aku pengen ngomong sama kamu tapi no, tegas, cerdas, saklek gitu, saklek maksudnya tapi elegan ya, wanita. Betul. Dan Bunda Khadijah saat itu pebisnis yang sukses juga gitu kan ya saat itu ya. Yes. Kan dipantau juga, nggak langsung ketemu terus langsung jadi, enggak, dipantau juga. Akhirnya kan beliau mendengar gitu bahwa Nabi Muhammad itu berhasil loh melakukan ini. Beliau ternyata paling jujur loh di antara semua pria yang ada. Kan jadi kita punya standar yang tinggi juga. Betul. Saat itu Bunda Khadijah kalau nggak salah, beliau kan sudah menikah 2 kali juga. Pasangannya pada meninggal. Saat itu lagi jomblo, itu lagi dikejar, guys. Banyak yang mau gitu ya. Mau sama dia. Bayangkan hari ini kalau gini deh. Ada yang janda, ada yang jomblo. Kita selalu merasa, oke nih, gue umurnya udah tambah segini nih. Kan jadinya sale, discount price, turun lagi. Yaudah deh yang mana aja deh. Sorry. Makanya kita ambil contoh yang terbaik, Bunda Khadijah. Janda 2 kali, umurnya tidak muda, 40 kalau nggak salah ya. Betul saat itu ya. Jadi jangan takut, teman-teman, jangan takut. Kita tugasnya cuman deketin Allah. Dan kalau ketemu sama yang pas, sudah melewati semua fase-fase background check, kita tahu nih speknya bener nih, apa segala macem. Kalau memang yakin
Kan kita doa juga kan. Nggak mungkin tiba-tiba kucuk-kucuk, yuk nikah yuk. Nggak mungkin. Harus ada keyakinan dan harus ada rasa. Saat itu terjadi, minta pertolongan sama Allah. Dan minta. Yang menarik lagi adalah, tadi aku tanya sama Mas Agus, sayang, ini aku mau live nih bentar lagi, aku mau nanya deh, cewek kalau minta dia yang ngelamar cowoknya, itu perasaannya apa sih kalau di cowok? Jujur, jawab jujur. Terus dia bilang, kamu nggak jebak aku kan? Ya enggak lah, enggak, serius nih. Pertanyaan. Ini beneran ditanya. Terus dia jawabnya gini, sayang, kalau saya suka sama perempuannya, saya pasti akan terima. Tapi kalau saya nggak serius dan saya nggak suka sama perempuannya, ya saya main-mainin aja. Jadi untuk cara untuk melihat cowok itu serius atau tidak, tantangin langsung. Yuk, lu maunya apa ya? Berani belum nih ke pelaminan gitu ya ibaratnya. Berani mau serius nggak nih gitu ya mungkin. Berani nggak ketemu bapak aku? Tuh. Kalau udah berani ketemu orang tua, biasanya itu orang tua kan juga nanti bisa bantu kita untuk melihat juga ya keseriusan dari pasangan tersebut. Ya. Banyak cerita loh. Ini kalau nggak salah Hawariyun, teman-teman ada yang kenal Hawariyun dong, ya kan? Iya. Tahu dong. Ini kalau aku nggak salah, ceweknya justru Denanya yang memberanikan diri. Dan itu keren. Nggak ada cewek yang nggak terhormat gara-gara mendekatkan untuk aku serius loh. Iya. Tapi dengan caranya juga yang elegan lah gitu ya. Main cantik lah gitu. Yes. Betul. Bukan yang cara ya gitu. Jadi ya teman-teman di sini tuh ya para jomblowers sebenarnya bisa nih kalau perempuan itu mulai down, tapi ya tentu dengan cara-cara yang lebih lebih sopan gitu ya, lebih smooth, lebih cantik lah gitu, bukan yang ketawa ketiwi cekakak-cekikik gitu ya Mbak Dewi. Jangan alay pokoknya. Ini masalah besar. Jadi jangan dihadapi dengan cara besar. Alay. Betul. Nah, terus kalau nih tadi kan sebenarnya Mbak Dewi udah mention checklist itu tuh ada gitu ya. Tapi kalau dalam kondisi mencari pasangan yang tepat itu kan kadang-kadang ada yang nggak ideal nih. Kalau tadi kan kondisinya alhamdulillah Allah memberikan jawaban kepada Mbak Dewi, Mas Agus, contohnya ngerokok jadi nggak ngerokok gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ada nih pasangan yang nggak sesuai dengan yang kita mau, kita tuh harus gimana ya sebenarnya? Cara kita menghadapinya. Oke. Pertama kita harus garis bawahi dulu yang nggak ideal tuh apa? Karena ada prioritas loh dalam tidak ideal itu. Kalau kita ngomongin agama nggak ideal itu nggak bisa. Itu harga mati. Iya kan? Betul. Kalau kita ngomongin ekonomi nggak ideal, itu masih bisa diutak-atik loh. Betul. Bisa ada usaha bareng misalnya mungkin gitu ya. Bukan deadlock gitu ya itu ya. Iya. Jadi harus dipastikan dulu tidak ideal itu di kotak-kotak yang mana dulu nih. Kalau kotak-kotak yang bisa kita berikhtiar bersama-sama, betul. Itu masih bisa dikasih kelonggaran dong. Tapi kotak-kotak yang misalnya kayak aku suka banget nih sama dia, tapi ternyata dia duda, anaknya 10. Itu kan nggak bisa kita utak-atik tuh, anak tuh nggak mungkin kita hilangkan kan. Betul. Nah, kita harus mengukur diri. Tunggu dulu nih, gue siap nggak ya? Oke. Betul. Ada yang memang nggak masalah sebenarnya kalau punya anak juga gitu ya. Exactly. Banyak sekali pasangan-pasangan yang justru ya contohnya pasangan siapa namanya Ashanti sama Anang gitu ya, itu kan kamu ada anak gitu tapi kamu up to date sekali ya. sih. Tentu dong up to date dong, walaupun di sini ya, walaupun jauh di sini. Masya Allah.
Ya itulah. Oke. Ini mungkin kita udah mulai tanya jawab kali ya Mbak Dewi. Kita mulai lihat di sini chat box-nya, kira-kira pertanyaannya apa aja nih. Tunggu sebentar, aku lihat dulu di sini. Fatin, jangan bobo. Nah, jangan bobo. Nih Kak, nih ada satu nih. Kak mau tanya, di usia 27 tahun belum menikah. Banyak ditanya orang, dibilang pemilih dan perfeksionis. Padahal memang belum menemukan laki-laki yang serius dengan aku. Aku sholat hajat, tahajud udah. Kadang merasa putus asa juga. Cara atasinya bagaimana ya Kak? Oke. Pertama kita mulai dengan sholat tahajudnya dulu ya. Sholat tahajudnya istiqomah atau enggak? Jangan 1 kali 2 kali sholat tahajud terus memang pas kebetulan minta itu terus merasa bahwa semuanya itu aku udah minta loh, udah dilakukan loh. Iya, sholat tahajud itu istiqomah. If you really want it, if you really want it, itu jangankan sholat tahajud, setiap sholat juga minta. 5 waktu, betul. 5 waktu, sholat sunnah-sunnah yang lain dimasukin terus, itu diselipin. Betul. Kalau benar-benar di waktu-waktu di waktu-waktu yang misalnya hujan juga gitu kan, misalnya waktu mustajab. Betul. Jadi kayaknya nggak fair ya kalau kita bilang aku udah sholat tahajud, tapi kita nggak jujur nih sholat tahajudnya berapa kali. Jangan 1 kali sholat tahajud terus merasa it's a journey, it's a long journey. Terus yang kedua, hai suami, cie, bikin kesel nggak? Assalamualaikum Mas Agus loh. Waalaikumsalam. Sini. Kan nggak kelihatan celananya. Dia pakai celana pendek jadi malu, masya Allah. Masya Allah. Waalaikumsalam katanya. Iya. Nah setelah sholat tahajud, terus masalah umur. Jangan, lagi-lagi yang saya katakan, jangan sampai gara-gara umur jadi kita merasa bahwa deadline. Tapi jangan meremehkan juga, karena umur pasti akan terus berjalan gitu. Jadi kita harus pintar menyikapi waktu kita. Oke. Sama, ini kalau kita mau ngomongin masalah checklist, tulis sebelum umur 30. Ya kalau tadi berapa umurnya? 27 Kak, betul. Bikin 28 udah menikah. Ini sama kayak Dian Pelangi. Aku ketemu sama Dian Pelangi, ketemu sama jodohnya yang sekarang ini, aku bilang, "Dek, lu minta ya, lu minta sama Allah, minta." Terus akhirnya dia bikin hashtag Kak, bikin hashtag, pokoknya diingetin aja terus. Hashtag 2020, dia nikah kapan ya sayang? 2019. 2019 kemarin. Yeah. Hashtag 2019 nikah, bikin Dian, bikin. Kan doa. Ucapan betul, kan doa. Tulisan itu. Jadi sebenarnya belum gitu ya saat itu, tapi bikin hashtag, bikin aja. Beneran bikin gitu. aja, dan itu alhamdulillah akhirnya suaminya saat ini adalah teman pengajiannya dia. Masya Allah. Lucu banget, mereka udah kenal tapi ya ngerti nggak sih? Ketika hatinya udah pas, mentalnya pas, ini juga udah cocok. Allah bilang, oke, ini dia, kamu sudah siap, silahkan. Siap, betul. Nah terus yang terakhir tentang orang-orang bertanya, kok belum nikah sih, kok belum ini sih, Ini satu pelajaran yang aku dapat sangat berharga sekali dari guru ya, bahwa orang yang benar-benar memahami kaedah kehidupan tidak akan menggubris ketika orang memuji. Jadi kita nggak akan terbang ketika orang memuji, dan kita juga tidak akan tumbang ketika orang menjatuhkan lah, let's say, atau meremehkan atau memojokkan kita, atau kayak kan tanya-tanya kayak gitu, kok lu belum nikah sih? Itu kan itu meremehkan, betul. Bukan meremehkan. Meremehkan. Kayak hati kita kan jadi
ada sedikit tek gitu ya, Ada negative thinking lah pokoknya itu, negative vibes gitu orang-orang itu. Tapi kalau kita benar-benar memahami konsep kehidupan, kita nggak akan gubris dengan kata orang. Betul. Percaya, karena kalau kita gubris dengan itu, nanti kamu nikah, udah punya suami, berikutnya kamu akan naik level kapan punya anak. Dan untuk perempuan itu lebih sakit lagi, karena hakikat nikah tuh apa? Buat punya anak kan, salah Punya satunya. anak, keturunan. Ketika ya, itu betul. nggak terjadi, itu kayak ih gila, gue nggak perempuan banget ya. Betul. Udah punya satu ditanya lagi nanti juga. Nanti udah Mana nih adiknya? Exactly. Gitu ya. Pokoknya hidup ini tidak akan berhenti dari omongannya manusia, pendapatnya manusia, Betul. pujian dan juga cacian dari manusia tidak akan habis. Tapi poinnya apa? Gak habis. Kenapa saya bilang hakikat kehidupan adalah karena pada akhirnya yang kita butuh pengakuan itu dari siapa? Allah That's it. semata. Allah semata. That's it. Betul. You don't need justifikasi atau pembenaran daripada orang lain. Ya. Itu sebagai masukan boleh. Itu sebagai pelajaran boleh. Karena Ya, kita tetap betul. butuh manusia. Betul. Kalau misalnya kita ingin improve gitu ya, tentulah kita ada masukan-masukan dari teman gitu ya. Cuma bukan menjadi sesuatu yang membentuk kita gitu, menentukan kesenangan atau kesedihannya kita tuh karena orang itu bukan seperti itu. Betul. Jangan menikah karena orang-orang nanya kapan lu menikah. Menikah ketika lu siap untuk menikah. Karena nanti yang akan menikah bukan orang-orang itu. Bener yang ngejalanin kan kita juga gitu ya, kamu ini sebenarnya. Jadi jangan. Oke, nextnya ini dari Rosa kita, Ian. Assalamualaikum Kak Dewi, nanya dong, ada loh orang yang kayaknya nggak prepare tapi sama Allah dikasih mudah. Tapi ada juga orang yang udah mohon-mohon banget sama Allah dan prepare tapi belum dikasih juga sama Allah. Gak cuma tentang nikah juga, tapi dalam hal lainnya juga. Gimana pendapat Kak Dewi tentang hal ini? Pas banget tadi ya, nyambung ya sama pertanyaannya. Ini Masya Allah ya, karena lagi-lagi pentingnya untuk kita semua, teman-teman yang ada di sini, untuk belajar agama dan belajar siapa itu Allah tuh penting banget. Karena semakin kita belajar, ketemu dengan pertanyaan-pertanyaan itu, kita akan semakin amazed dengan Allah. Kita semakin kagum dengan Allah. Karena Allah itu adalah pencipta terbaik. Dan ini adalah ujian terbaik kita. Ketika, tadi kan pertanyaannya, gue gak siap nikah, tapi gue dikasih jodoh. Itu ujian gak? Ujian tapi halus banget. Halus banget, sister. Betul. Kalau kita siap nikah, terus akhirnya dapat jodoh yang benar-benar sesuai dengan yang kita suka, terus udah gitu dalam pernikahan nggak pernah ribut dan lempeng-lempeng aja, ujiannya ada di mana? Betul. Keren kan? Jadi aku cuma ya Allah keren banget ya, bener ya. Orang yang pengen punya anak nih bertahun-tahun, nggak dikasih anak SMP mungkin ya saat ini ya, SMP tiba-tiba pada hamil semuanya. Itu kayak mau garu-garu kepala kan, kayak ini gimana ceritanya sih? Tapi itu kerennya Allah. Bener Kak. Kerennya Bang, iya ya bener ya, dikasih ujian supaya apa? Cuman dua, kalau kita nggak bersyukur, kita sabar, udah that's it. Benar banget. Nah, sebenarnya orang kalau ditanya kayak mau masuk surga nggak, mau, tapi kalau disuruh sabar suka nggak mau gitu ya kayak. itu. Nah semakin kita belajar semakin iya ya, ini keren loh, ini konsep Allah tuh keren. Dan coba nggak ada ujian, kita semua kan ujian nih, semuanya yang ada di sini ya lagi ujian. Tapi pertanyaannya sama nggak? Beda-beda kan? Ya betul. Prosesnya kan beda-beda, tapi akhirnya sama.
Karena formulanya nggak akan keluar daripada Al-Quran dan Sunnah. Iya, betul. Formulanya sama. Jadi, iya. Semua itu ya kuncinya memang sabar gitu ya. Orang tuh dikasih ujiannya ya beda-beda gitu. Kemampuannya juga beda-beda gitu ya. Nah, ini satu hal lagi ya, mungkin teman-teman jomblo, jangan menganggap bahwa kalian dengan jomblo itu tidak dapat pahala. Ih, pahalanya besar banget, apalagi di zaman sekarang. Kanan kiri punya pasangan, pacaran, gandengan, apalah segala macem. Tapi kalian bisa bertahan di atas jalan Allah, menjaga kesucian, menjaga keimanan, menjaga pandangan, menjaga ucapan, menjaga tidak menghumbar diri. Betul. Emang itu nggak pahala? Iya. Itu pahala besar banget. Kalian bisa menahan diri untuk tidak pacaran. Ya Allah. Kalau aku tahu nih sekarang, mungkin zaman dulu nggak pacaran, mungkin ya. Cuman takdirnya kan beda gitu loh. Betul, takdirnya beda. Itu pahala jalan terus. Wah, Masya Allah. Semangat para jomblovers ya berarti ini. Banyak pahalanya sebenarnya nih teman-teman semua. Oke, benar juga. Oke, jadi di pertanyaan berikutnya kali ya, Mbak Dewi ya. Yes. Kalau bagaimana menyikapi orang yang mencintai kita tetapi kita tidak ingin terus-terusan menjalani hubungan yang belum halal? Dan saya pun takut dia melakukan hal yang tidak diinginkan dan membahayakan dirinya sendiri. Sorry pertanyaannya, gimana? Menyikapi orang yang mencintai kita, katanya mencintai, tapi sebenarnya terus-terusan nih menjalani hubungan yang belum halal. Jadi nggak jadi ke pernikahan gitu. Tapi dia pun takut untuk hal yang tidak diinginkan dan membahayakan dirinya sendiri kalau misalnya ditinggalkan misalnya. Semua orang tuh bisa bilang sayang nggak sih? Semua orang bisa bilang I love you nggak sih? Itu kata-kata yang harusnya mahal, tapi hari ini jadi kata-kata yang sangat receh banget, murah. Dan perempuan itu kelemahannya adalah di pendengaran. Dibilang cantik aja udah klepek-klepek. Dibilang aku sayang banget sama kamu, wah udah merasa bidadari yang paling kece di dunia. Perempuan. Laki-laki kelemahannya ada di mata, makanya disuruh tunduk. Nah, ketika kamu mendengar laki-laki yang bilang aku sayang banget sama kamu, tetapi tidak mau serius untuk memperbaiki hubungannya atau serius di jalan Allah, sinkron nggak? Aku sayang kamu nih, tapi aku pacarin kamu ya, sinkron nggak? Enggak. Kalau misalnya nggak jujur, berarti kalau nggak sinkron artinya apa? Nggak jujur. Nggak jujur, betul. Kan jujur itu apa? Apa yang diucapkan dengan apa yang dijalankan itu pas, klop. Jadi kalau dia bilang dia sayang sama kamu, kira-kira apakah dia akan menzolimimu? Apalagi di mata Allah. Udah kita pacaran aja deh, kita pacaran 1 tahun, abis itu aku nikahin. Berapa kasus yang pernah kita dengar? Pacaran 13 tahun gak dikawin-kawinin. Jangankan 1 tahun, 13 tahun, 14 tahun. Aku punya banyak temen yang kayak gitu. Gila ya, lu udah ngabisin semuanya untuk ini, ternyata jodohnya bukan dia. Lamanya pacaran tidak menentukan juga gitu ya. Dan bukan dia, dan tidak seharusnya juga seperti itu. Kalau emang serius, sayang, ya tadi yang Mbak bilang, ucapan, pikiran, tindakan, semua terkonek gitu ya. Harus connect. Jadi kalau dia bilang, makanya laki-laki kalau bilang cinta, buktinya apa? Karena gak bisa hanya dengan kata-kata.
dia bisa ngomong ke semuanya kok. Betul. Ke semua wanita Coba itu tanya ya. aja mantannya zaman dulu nih, mantannya, kamu pernah bilang I love you nggak ke mantan kamu? Pernah. Tapi ya udah gitu, nggak jadi juga gitu kan. Oke, nah ini mungkin ini seru banget sebenarnya ngobrol ya, tapi ini udah langsung udah waktunya udah semakin mau habis nih sepertinya. Jadi ini pertanyaan yang terakhir aja. Assalamualaikum semua, dari Lovina. Kak Dewi Sandra punya ikhtiar atau mengikuti amalan tertentukah ketika meminta jodoh kepada Allah hingga dipertemukan dengan Mas Agus? Waktu aku, karena at that time memang aku habis keluar dari sebuah pernikahan yang berat banget. Itu berat banget buat aku. Aku akhirnya merasakan, ternyata kita salah bersikap, salah memposisikan diri kita sebagai hamba Allah. Itu fatal banget. Dan aku ngerasain gitu, aku nggak mau bilang bahwa ini salah tunjuk ke orang, karena oknum yang paling bersalah itu pasti diri saya sendiri, karena saya meremehkan semua hal-hal yang harusnya menjadi prioritas. Nah, ketika aku belajar dari pengalaman, mulai mulai aku mengajak diri aku untuk berpikir, what is the most important relationship yang harus saya bangun, hubungan yang paling penting yang harus saya bangun tuh apa? Ternyata nomor 1 hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Before kita bisa mencintai diri kita sendiri, bahkan orang lain, kita harus mencintai Rob kita dulu. Ketika kita mencintai Rob kita, baru tuh kita bisa menghargai diri kita sendiri. Oh iya ya, ternyata tuh gue tuh berharga loh. Saat itu aku janda, tapi aku merasa nggak bisa. Gue nggak mau dimainin lagi sama siapapun. Aku nggak mau memainkan diri aku sendiri, nggak bisa. Akhirnya iya ya, aku jatuh cinta sama Allah. Akhirnya aku jatuh cinta sama diri aku sendiri. Berikutnya, bangun hubungan baik dengan siapa? Orang tua. Itu adalah hal yang bisa mempercepat jodoh. Ini salah satu pelajaran juga dari guru. Kalau kita hubungan sama Allah udah baik, diri kita juga udah baik, tapi kok jodohnya masih nggak ini ya? Tanya, hubungan sama orang tua tuh kayak apa? Gimana gitu ya? Kalau hubungan sama orang tua bermasalah, itu dia. Itu yang harus diperbaiki. Benar banget. Betul. Nah, setelah itu apa lagi? Habis sama orang tua berarti kan sama kakak sama adik. Yang paling deket aja dulu. Itu diperbaiki semua. Coba kita hubungan sama sosial dalam artian hubungan kita kepada anak-anak yatim gimana? Orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang membutuhkan sekitar kita. Nah, that was one of the phases that I went through. Iya ya, aku ya, aduh gue banyak salah. Perbaiki diri. Akhirnya kan diri kan? Diri inward, sekaligus berjalan paralel dengan permintaan aku, ya Allah, karena saya nggak minta, kalau memang itu jodoh, saya dikasih jodoh untuk jatuh cinta lagi, karena waktu itu saya udah nggak fokus sama mau cari suami lagi, nggak ada, untuk ketemu sama laki-laki nggak ada untuk punya target menikah lagi, nggak ada lah. Udah 2 kali gagal tuh trauma loh. Betul. Pasti ada traumatik tertentu gitu ya. Cuman aku cuman orang yang sangat paham bahwa ternyata harus hati-hati ya. Dan harus harus punya long term juga. Kan kita nggak pernah tahu, karena saat itu ketika aku udah bercerai, memang banyak orang yang juga, hai Wi, hai Nana, kita tuh manusia lemah. Tergoda pasti bisa. Cuman kan kita minta tolong sama Allah. Oke, Allah berarti kalau memang aku harus ketemu dengan orang, ini ada takdir aku harus ketemu sama orang, saya minta yang gini. Tapi itu jalan paralel dengan memperbaiki diri, hubungan kita sama Allah, sama keluarga dan lain-lain.
Betul, So betul. I think sebenarnya yang lebih penting itu yang tadi awal saya sebutin. Wow. Oke. Wow, oke. Ini benar-benar luar biasa menginspirasi karena memang betul sih ibaratnya sang pencipta kita aja tuh sayang dengan kita gitu, dengan segala kekurangannya kita gitu. Banget. Dan kita sendiri harus sebenarnya menyibukkan diri dengan mengimprove diri sendiri nih untuk bisa nanti pun akan terreflect gitu ya, akan terpancar gitu keluar kalau kita udah semakin memperbaiki diri gitu ya, dan insya Allah dengan cahaya-cahaya itu nanti jodoh pun akan datang dengan sendirinya gitu ya Mbak Dewi ya. Betul. Setelah Kita nggak pernah tahu loh, tiba-tiba lagi ngajakin keponakan jalan, itu kan kita memperbaiki hubungan dengan keluarga, kita ajak keponakan jalan kemana, terus tiba-tiba ada laki lihat kok dia lucu banget sih sama keponakannya, gimana sama anak saya nanti. You never know, I'm telling you, you never know. Atau mungkin dia lihat, ya Allah sama orang tuanya aja kayak begitu. Iya betul. Jangankan mereka ya, saya ini salah satu lulus tes atau tidak, saya minta Mas Agus, saya mau lihat kamu hubungan sama orang tua kayak gimana. Iya dong. Kalau dia mencintai orang tuanya, pasti dia akan mencintai keluarga aku. Kakakku tadi itu kan autis, Mbak Chams. Iya, aku tahu. Tapi easy. Masya Allah, iya. It's not easy, tapi ya Masya Allah Mbak Dewi sabar untuk maksudnya untuk dan dari kakaknya sendiri juga jadi produktif gitu ya, jadi kreatif gitu ya, melakukan banyak hal gitu ya, itu Masya Allah banget. Aku ngeliatnya juga, aduh merinding nih makanya langsung. Tenang, kalian semua punya skenarionya sendiri. Tenang. Kalian semua lagi di drama Korea versi syar'inya Allah. Untuk pertemuan jodoh. Bener banget. Ini tuh sebenarnya seru banget ngobrolnya, dan bahkan nih dari chatbox kalau dilihat mereka bilang sejam tuh nggak cukup. Nanti jangan-jangan maunya sehari ya. Jangan dong. Nanti Mas Agus nggak ditemenin kalau sehari sama kita semua ya kan. Masya Allah. Jadi kan Mbak Dewi punya kesibukannya sendiri. Jadi kita HC dan teman-teman di sini mau berterima kasih atas waktunya udah meluangkan sharing-sharing cerita-cerita yang seru ini. Masya Allah, semoga ini jadi pengetahuan yang bermanfaat bagi teman-teman HC, dan juga semoga menjadi amal baik dari Mbak Dewi Sandra untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Nah terus ini aku juga mau terima kasih sama teman-teman yang udah join 243 nih Mbak Dewi akhirnya. Masya Allah. Ini aku nggak tahu nih, kita bisa foto nggak ya di teman-teman HC, teman-teman admin, mungkin nggak sih kalau kita screenshot bareng-bareng gitu? Coba ya aku sambil cek, kayaknya mungkin bisa kita foto-foto sedikit gitu ya untuk di-share sama IGHC. Terus tadi ada juga nih teman dari Mbak Vivin ya, yang dari klinik yang Mbak Dewi sempat sapa itu. Ya, karena itu kayaknya lagi kerja ya, tapi Masya Allah tetap join loh sama kita loh ini. Jadi terima kasih banyak ya teman-teman yang join. Coba nih, ya betul. Ini kita foto bareng ya. Aku screenshot aja deh kayaknya. Bentar ya. Oke, sip. 1, 2. Oke. Masya Allah, cantik-cantik banget semuanya, Masya Allah. Masya Allah, cantik banget Mbak Dewi sama juga. Semuanya harus sering-sering senyum. Oh oke. Harus betul ya. You need to love yourself ya. Jadi aku tuh paling sedih ya kalau denger dari teman-teman, ya iyalah dia kan dapet jodoh karena dia tuh cantik, atau iyalah dia dapet jodoh karena dia putih atau whatever bla bla bla. Itu sama aja kayak kita bilang ke Allah, lu nyiptain gue nggak kece banget. Betul. Jadi jangan pernah hidung semua hidung yang ada di sini itu adalah hidung sempurna.
Karena yang menciptakan maha sempurna. Jadi jangan pernah merasa hidung aku nggak mancung makanya nggak dapet jodoh. Nggak ada urusannya. Nggak ada hubungannya ya sebenarnya. Nggak ada. Jadi kamu harus merasa bahwa diri kamu cantik, diri kamu layak, diri kamu itu adalah hamba Allah yang tercipta dengan segala kelebihan dan kekurangannya secara sempurna loh. Betul. Jangan malah sibuk menyalahkan gitu ya kondisi gitu A lot of girls today mempercantikkan diri karena standar sosial dan akhirnya mengikuti apa yang diinginkan cowok-cowok. Kalian nggak mau cowok-cowok yang kayak gitu, trust me. Karena kita nggak dandan setiap hari. Nanti kalau udah nikah, cowok itu akan lihat kita tanpa makeup juga gitu loh. Bangun tidur gitu ya kan, nggak mungkin pakai makeup juga tidur. Iya, jadi kita harus, that is one of the things, kita harus pandai bersyukur dengan diri kita sendiri, belajar menunjukkan kepada orang lain bahwa aku mencintai diri aku sendiri dan aku menghargai diri aku sendiri seperti ini. Jadi ketika nanti ada cowok yang misalnya contoh dia ngomong Dewi ambil pisang, and I'll be like excuse me, aku nggak terbiasa kalau misalnya kamu mau minta tolong sama aku, kamu ngomongnya Dewi boleh nggak minta tolong ambil pisang, standar. And then the boy goes, oh ternyata dia nggak bisa gue suruh-suruh kayak gitu ya. Menghargai, sayang tolong dong gini. Nah, karena kita sudah taruh itu di dalam diri kita sendiri. Diri kita, betul. Orang itu akan memperlakukan tertentu ke kita itu ya dengan bagaimana kita tergantung kitanya gitu ya, betul. Tergantung So kitanya. never ever say aku nggak cantik. Setiap hari harus bilang kamu cantik, oke? Kamu harus bilang kamu cantik, kamu layak, para jombloers. kamu udah pokoknya jangan sampai nanti ada orang bilang lo nggak cantik, atau calon suami hari ini kamu nggak cantik banget. Excuse me. No, nggak bisa. Tanpa lu ngomong gue tahu gue cantik gitu. Lo harus kayak gitu mentalnya harus gitu. Oke, benar banget tuh mentalnya. Terima kasih banyak, jazakillah khairan, Mbak Dewi. Aduh, benar-benar deh kata-katanya itu sangat menginspirasi. Kita baca doa penutup dulu ya teman-teman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman mohon maaf ya kalau ada yang salah-salah, jangan Ya Kak. dicontohkan. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Senang banget, terima kasih teman-teman. semuanya. Selamat kembali beraktivitas. Jumpa lagi ya. Hijabat community. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam Kak Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik ini auranya senyum semua, Masya Allah. Allah Jika Haji Aisyah Santa Maria Zakia Kak Dewi Ajaib kajian part 2. The next Terima kasih lagi ya, jazakumullah. Sampai ketemu di acara berikutnya. Insya Allah. Pamit ya semuanya. Pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. So guys, that was it. 1 hour, 1 jam 15 menit. Belakangan aku pakai jilbab kayak Mbak Dewi tapi belum rapi. Harusnya sih rapi, kamu tinggal utak-atik aja. So, we are done with that. Teman-teman, kita 15 menit lagi di sini, oke? Karena habis itu kita mau siap-siap buat buka puasa. Tadi gemes deh, yang tidur lucu ya. Oke. Hai sayang.
done with the Zoom but we're still on doa. Apa kata Rani? I'm still online though, I'm live. Hah? Gimana? Oh iya, oke. Paham, ngerti. Oke. Ke mall nggak belanja tapi itu bukan aku ya. Ke mall belanja tapi online tetap. Itu rata-rata ibu-ibu. Kalau yang di rumah ini yang sering online shopping malah Mas Agus. Tapi dia beli biji-bijian buat ditanam. Terus dia beli apa ya? Dia beli itu tuh. Ini nggak penting banget sih. Dan percaya nggak? Belum pernah dipakai. Berharap keponakannya datang ke sini. Cuman gimana caranya keponakannya datang ke sini? Gitu. Kalau nggak salah ini kita juga tutorialnya ada di doa, harusnya ada. Cerita apa lagi ya? Iya ya, aku kehabisan tadi habis ngobrol panjang lebar banget 1 jam tentang jomblo pasti berlalu, jodoh pasti bertemu. Mungkin dari sini teman-teman ada yang ikutan juga ya, mudah-mudahan dapat manfaatnya, mudah-mudahan bertemu dengan jodoh terbaiknya, mudah-mudahan calon suami atau calon istrinya bisa sama-sama mengingatkan dan menggandeng kita untuk ke jannahnya Allah, karena it's not easy. Menikah itu bukan perkara yang kecil, bukan perkara yang mudah, itu adalah hal yang besar. Oleh karena itu kita harus berpikir besar jangan berpikir kecil. Jangan berpikir ya udahlah gue menikah aja, nanti kita lihat besok jadinya kayak apa. Itu mental nggak banget, harus dipikirkan. Lalu apa lagi? Gimana melibatkan Allah dengan ibadahnya kita, minta, berdoa dengan jujur, karena lagi-lagi agama ini adalah tentang kejujuran. Apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita jalankan, banyak hal yang tidak sync, banyak hal yang tidak sinkron. Oleh karena itu kita harus mulai jujur dengan ucapan dan juga perilaku kita. Jadi kalau kita bilang kita mau loh berumah tangga, oh ya apa aja yang udah dipersiapkan, mau berumah tangga tapi masih main-main kayak anak kecil, nggak sync kan, nggak jujur jatuhnya. Dan kita selalu berharap bahwa pasangan kita nanti yang akan merubah kita. Aku akan lebih serius kalau sudah menikah. Enggak. Kalau di awal udah nggak serius, biasanya di belakangnya juga nggak serius. Makanya semuanya tergantung dengan awal. Memahami sifat suami ternyata susah. Sepakat. Kenapa? Karena wanita dan laki-laki itu pasti beda, nggak mungkin sama. Dan itu kerennya Allah menciptakan kita berpasang-pasangan untuk saling melengkapi. Apa yang nggak ada di aku pasti ada di Mas Agus. Apa yang nggak ada di Mas Agus, insya Allah ada di Dewi. Jadi itulah namanya pernikahan. Itu adalah merger dan investasi terbesar dalam kehidupan kita. 2 bisnis, bayangkan 2 bisnis jadi 1. Kita ngeluarin banyak hal untuk supaya bisnis ini bisa maju sama-sama. Jadi untuk belajar memahami sifat suami itu butuh waktu, butuh proses, butuh perjuangan, butuh kesabaran, butuh kasih sayang, butuh sabar, butuh ikhlas, butuh banyak hal. Tapi lagi-lagi dengan pertolongan Allah
kita nggak pernah tahu ya. Tapi dengan pertolongan Allah dan selama kita jujur, Allah akan panjangkan jodoh. Allah akan pertemukan lagi suami dan istri ini di surganya kelak. Ya kan? Ya gak sih? 10 more minutes guys. Ada pertanyaan lagi mungkin yang tadi miss. Kok banyak yang muka ketawa-ketawa sih? Muka ketawa-ketawa panik apa? Apa sepakat bahwa memahami suami itu susah? Susah banget. Tapi keren. Nikah itu keren guys, beneran. Aku gak mau nakutin tapi juga gak mau bumbu-bumbuin kayak gimana. Nikah itu akan menjadi pengalaman dan guru paling besar dalam kehidupan. Jadi pilihlah orang yang tepat karena ini adalah perjalanan yang panjang. Nikah itu it can either be the best thing or it can be a really nightmare. Jadi ada pepatah yang mengatakan lebih baik nggak menikah buru-buru daripada menikah buru-buru tapi salah pasangan. Itu bener banget. Gitu. Apalagi? Ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau menikah? Masya Allah. Mbak Dewi, you're smart. No, actually I'm not smart. I'm telling you, to be honest, I'm far from smart. Tapi karena sekarang ini lagi belajar kan, pentingnya untuk belajar supaya kita bisa melihat sesuatu dari angle yang berbeda. Dunia ini kan distorsinya banyak ya, dan dunia ini mengajak kita untuk berpikir dengan cara dunia. Tapi kita ini bukan makhluk dunia, kita ini makhluk akhirat. Karena endingnya kita nggak di dunia, endingnya tuh di akhirat. Tapi pilihannya di akhirat tuh ada 2. Serem. Ada yang neraka, nauzubillah min zalik, terus akhiratnya akhirat surga. Jadi ujiannya ya ada di sini. Ujian kita untuk tahu nanti endingnya di mana ya ada di sini. Dan benar nih kata teman-teman, ada ikhtiar sebelum tawakal. Ikhtiar itu part of the process untuk mencari jodoh. Dan sebenarnya semuanya berawal dari diri kita sendiri. Bagaimana kita men-treat diri kita sendiri itu cerminan dari bagaimana nanti pasangan kita akan men-treat kita. Oke, Kak, kalau ada laki-laki yang ngajak nikah tapi kitanya yang belum siap buat terimanya, kita harus fair. Jadi gak boleh gantungin orang. Kalau memang kita sudah minta sama Allah, terus hati kita belum terbuka untuk dia, atau kita merasa kayaknya bukan ini deh. Apa sih, mau cari lighting tapi ya makan gini. Kita harus jujur mengatakan ke dia, aku gak siap. Atau mungkin kalian bisa kasih deadline. Let's say deadline-nya 1 bulan ya, ta'aruf kan, mungkin 1 bulan ya, kita sama-sama berdoa. Kalau memang hati aku nyaman, aku akan jawab. Tapi kalau misalnya belum dapat feel-nya, kan cinta itu anugerah loh. Cinta itu datangnya juga dari Allah. Yang menggerakkan hati kita kan Allah gitu. So ketika kita gak merasakan ini kan greget atau apa gitu, ya kita harus jujur sama dia dan mengatakan tidak, I'm sorry, kayaknya mungkin kamu bisa mencari yang lain yang mungkin lebih baik untuk kamu gitu. Sholat tahajud termasuk ikhtiar menjemput jodoh. Salah satunya sholat tahajud. Dan sholat tahajudnya bukan 1 kali dalam setahun ya, every day sholat tahajud. Minta tidak hanya sholat tahajud tapi sholat wajib, kegiatan-kegiatan saat kita lagi sedekah atau
melakukan sesuatu yang baik, kita minta ya Allah, mudah-mudahan ini ikhtiarku untuk menjemput jodoh. Oke, assalamualaikum Mbak. Gimana supaya suami dekat sama kita dan tidak jauh sama kita? Ada doanya nggak? Waduh, ini yang pantas jawabnya itu ustadz atau ustazah. Tapi gimana caranya kita suami dekat sama kita? Ya kitanya yang deketin suami. Kita yang nempel, dan kita berhak loh untuk minta sayang. Nih kadang-kadang nih perempuan ya udah nikah gengsinya minta ampun untuk sayang, aku minta dipeluk. Aku hampir setiap hari kayaknya ngomong gitu sama Mas Agus. Sayang, aku lagi pengen di manja-manja. Ngomong aja, nggak usah gengsi, nggak usah gimana, ngomong aja. Kenapa? Karena suami kadang-kadang nggak tahu kebutuhan istri saat itu ya. Mungkin beliau lagi sibuk untuk kerja atau apa, dan kita juga tahu diri ya, jangan saat dia lagi kerja terus tiba-tiba kita minta disayang. Enggak, pas lagi santai, ini moodnya lagi bagus nih, nah baru kita masuk. Intinya perempuan harus belajar main cantik. Aku lagi berusaha belajar untuk main cantik, dan itu tidak mudah, tapi menyenangkan prosesnya gitu. Apa yang suami kamu seneng ya kamu lakukan. Kamu masakin yang dia suka, kamu pakai baju yang dia suka, pakai wangi-wangian yang dia suka. Itu salah satu caranya untuk mendekatkan kepada suami. Bagaimana kalau sampai akhirnya memasrahkan semuanya ke Allah untuk ketemu jodoh? Karena dia ya sebenarnya emang harus memasrahkan, karena Allah yang menentukan semuanya. Bagaimana menyikapi teman yang ngajak ke KUA? Tapi aku cuma nganggap teman. Kamu nganggap teman, ya kamu harus jujur sama dia. Terus ngapain kamu mau diajak? Oh, ngerti maksudnya. Intinya dia ngajak nikah kan, tapi kamu nganggap dia sebagai teman. Ya udah, kalau kamu nganggap sebagai teman, kasih tahu dan tolong jangan PHP. Kadang-kadang kan cewek suka gitu ya, nganggap teman tapi setiap hari teleponan terus, kan cowok bingung gitu. Ini gimana sih? Terus setiap hari pasti ketemu, terus makan bareng atau apalah segala macem. Jangan PHP-in. Sepakat? Setuju? Sekarang aku punya dua gadis yang masing-masing umur 20 dan 23 dan sudah bekerja. Tapi yang jadi masalah sejerak. I didn't understand that question, sorry. Disingkat-singkat, aku tuh paling dong kalau baca yang singkat-singkat, maaf ya. Oke, next time sharing tentang istri yang harus diam di rumah. Oke, mudah-mudahan ya kita ada kesempatan lagi. Bagaimana jika dipertemukan dengan 3 pilihan laki-laki? Bagaimana agar mengetahui mana yang jodoh terbaik? Good question, this is a very good question. Ketika kita sedang dalam posisi tersebut, sholat istikharah, dan sholat istikharah itu sunnah 2 rakaat, itu juga ada doanya, tolong dicari doanya dan baca. Lagi-lagi Allah insyaallah akan menuntun kita untuk yang terbaik, tapi kita harus jujur ya. Lagi-lagi kita jangan pernah mempermainkan perasaan orang lain. Kita harus fair, kita harus terbuka, dan yang paling penting kita minta pertolongan sama Allah. Semoga dapat hasil yang terbaik. Istikharah, dan istikharah itu hasilnya itu nggak harus dengan mimpi ya. Jadi kadang-kadang kita merasa istikharah itu harus ada mimpinya atau harus ada sign yang tiba-tiba sambar geledek terus ada nama cowok pilihan. Nggak kayak gitu. Istikharah tuh hati yang bermain. Nah, ketika hatinya nyaman, atau mungkin kamu bisa kasih tes gitu ya kepada si pilihan-pilihan ini. Ada loh, saya pernah dengar kisah, ada teman gitu yang beliau itu sakit kanker. Dia sedang kemoterapi, tapi ya itu maha besar Allah ya. Cowok-cowok yang datang ngelamar dia tuh banyak banget.
Dan cowok-cowoknya tuh masya Allah banget, ahli ibadah, terus semuanya nikah karena pengen menuntun dia untuk melindungi si cewek ini. Mungkin baik banget ya, aku nggak ngerti. Terus akhirnya si cewek ini kasih tes, jadi dia bikin tes untuk si cowoknya, disuruh isi, terus dia baca jawabannya. Mungkin kamu bisa bikin hal itu. Nah terus akhirnya suaminya yang terpilih, kenapa dia menang dibandingkan teman-teman yang lain? Karena suaminya semuanya jawabannya sama. Saya pengen bimbing kamu kepada Allah, saya pengen mendampingi kamu dalam melewati kemoterapi ini, Tapi yang bikin cowok ini beda, dia bisa deket sama bapaknya. Jadi setiap hari di rumah sakit, si cowok ini selalu sholat jamaah bareng dengan bapaknya si perempuan ini di musola. Amazing story. Meleleh. Bener deh, kalau kita jujur ya, cara Allah tuh keren banget. Pernah kebayang gak sih ketemu jodoh ternyata karena gara-gara dia sering sholat sama bapak kita? Keren banget. Oke. Mbak gimana, sama-sama sayang dianya, aku sama dia sayang tapi gak direstuin sama orang tua. Ini faktor penting karena menikah itu tidak hanya tentang aku dan dia, tapi faktor menikah itu tentang aku dan keluarga besarku dengan dia dan keluarga besar dia. Kita kan pasti pengen ya untuk menghilangkan semua rintangan-rintangan yang bisa terjadi dalam sebuah rumah tangga. Pasti sering dengar kisah-kisah horor tentang mertua, tentang ya kan, ibu mertua yang kayaknya galak banget atau apa banget ke kita. Nah, mumpung masih di awal-awal, kita harus clear nih semuanya. Dan paling clear itu adalah ridho. Jadi kalau dapet ridho dari orang tua itu insya Allah akan memudahkan pernikahan tersebut. Coba kita juga pandai-pandai, yaitu kita pandai sama calon kita, tapi kita juga harus pandai loh dengan calon mertua kita. Kita kasih hadiah, kita bicara dengan elegan dan cantik, kita sampaikan apa sih visinya, kita ya pokoknya suatu saat soalnya kita akan menjadi orang tua. Kamu punya anak, terus tiba-tiba anak kamu mau diambil sama orang lain, pasti defensif kan. Nah paling nyaman apabila kita nyaman sama calon kita, calon mertua atau nanti calon menantu, bisa berinteraksi dengan baik. Oh iya kayak gitu. Jadi coba kalau udah PDKT dengan calon mertua terus masih kayaknya enggak, coba sholat istikharah juga. Sholat istikharah itu enggak hanya untuk ini ya, enggak hanya untuk pasangan, untuk banyak hal loh sholat istikharah. Coba lagi-lagi cari ustadz atau ustazah, belajar, tanya fikihnya sholat istikharah. Wow, itu masya Allah banget. Guys, okay, I'm gonna take one last question. Abis itu kita chubs ya. Ternyata udah nggak ada pertanyaan lagi. Okay. Apa yang harus kita persiapkan sebelum bertemu dengan jodoh? Yang harus dipersiapkan adalah diri kita sendiri. Yang harus dipersiapkan adalah mental, yang harus disiapkan adalah ilmu. Tanpa ilmu, kita gak mungkin bisa menjalankan sebuah pernikahan. Ilmu apa? Ilmu bagaimana menjadi seorang istri, ilmu bagaimana menjadi seorang ibu, ilmu bagaimana menjadi seorang wanita, ilmu bagaimana mengurus keuangan rumah tangga, ilmu bagaimana mempersiapkan gizi-gizi. Jadi sebenarnya PR-nya banyak lagi.
PR untuk jadi seorang istri tuh banyak. Makanya dari sekarang kita belajar. Jangan pernah malas belajar. Karena siapa yang paling banyak belajar berarti kemungkinan besar dia akan lebih siap untuk terjun ke dalam sebuah ujian yang pertanyaan-pertanyaan nanti banyak sekali. Gitu. Terus nanti juga ada learning by doing. Ada hal-hal yang memang hanya bisa dipelajarin ketika kita sudah menikah. Dan dalam pernikahan itu sendiri kita tetap harus belajar. Jadi bukan berarti kita udah selesai nih PR-nya, enggak, tetap harus belajar. Wow, di sini ada yang menghitung hari untuk menuju pernikahannya. Bismillah, jangan lupa berdoa ya, semoga dilancarkan semuanya. Semoga sakinah mawaddah warahmah, semoga kita bisa menjadi pendamping yang terbaik dan pasangan kita juga terbaik untuk kita. Untuk semua teman-teman yang mungkin saat ini juga sedang berjuang untuk melangkah ke dalam hidup baru, sebuah pernikahan itu one way ticket. Kalau teman-teman aku katanya gitu, one way ticket. Jadi kalau udah beli nih tiketnya, kita naik pesawat udah sampai selesai. Dan kemanapun tujuannya itu kita ikutin. Jadi gak ada kembali nih. Kita beli ke Singapura, terus beli balik lagi untuk ke Singapura. Maju terus mundur, gak bisa. One way ticket. So, pilihlah yang terbaik, tapi diawali dengan jadilah yang terbaik. Lalu kita juga jangan lupa melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap perjalanan kita, setiap harapan kita, setiap doa kita. Mohon maaf ya teman-teman, lagi-lagi aku ini banyak kesalahan, banyak khilaf, banyak miss-nya lah. Jadi ambil yang penting-penting aja, yang gak penting tolong dibuahkan jauh-jauh, jangan diikutin bahkan. Dan semangat ya, kalian harus belajar sama guru yang tepat. Lagi-lagi aku selalu mengarahkan untuk cari kajian guru yang benar-benar kredibel. Saat ini kalau Dewi pribadi lagi mengikuti kajian subuh Ustadz Ustadz Muhammad Nuzul Zikri, itu keren banget. Dan sekarang ini lagi keren banget nih. Jadi buat teman-teman ikut, kita lagi bedah kitab Riyadus Sholihin dan sekarang lagi masuk bab sabar. Dan bab sabar ini adalah sabar ketika kita jomblo, dan sabar itu juga dibutuhkan ketika kita menikah. So, yang mau ikutan jangan lupa ya, 5:30 jam 5.30 ya kalau nggak salah setiap hari. Follow IG-nya Ustadz atau bisa biasanya aku juga suka sharing ya di Instastory aku. Oke? Baiklah, kita selesaikan. Sudah sebentar lagi, setengah jam lagi kita mau sholat asar. Mohon maaf lahir batin, semangat ya semuanya. Salam juga untuk keluarga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Take care.